Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina bi'adadi ma bi ilmillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Amma ba'd. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya akan di sini akan menjelaskan tentang biografinya Karen Armstrong ya. Dan kita akan membahas tentang bukunya Karen Armstrong yang berjudul Masa Depan Tuhan, Sanggahan Terhadap Fundamentalisme dan Ateisme. Sebelum kita membahas ke buku Karen Armstrong itu sendiri, kita akan sedikit mengenal tentang Karen Armstrong itu sendiri, supaya kita lebih paham bagaimana pemikiran beliau. Ya, Karen Armstrong itu nama lengkapnya adalah Karen Armstrong. Tempat lahirnya di Wilmore, Worcestershire, Inggris. Tanggal kelahirannya itu 14 November 1944. Pekerjaannya feminis dan penulis. Pendidikannya itu dilakukan di Saint Anne's College, Oxford. Ya, saya mengira bahwa Karen Armstrong ini seorang laki-laki, namun ternyata ketika kita melihat fotonya, Karen Armstrong ini adalah seorang perempuan ya, dan beliau terkenal sebagai salah seorang komentator dunia tentang masalah-masalah agama, pernah menjadi biarawati Katolik Roma selama 7 tahun pada 1960-an. Tetapi kemudian meninggalkan ordonya pada 1969 untuk belajar sastra Inggris di St. Anna College, Oxford. Pada 1982, dia menjadi penulis purna waktu dan penyiar televisi. Armstrong telah menulis lebih dari 15 buku terlaris di dunia ya. Di antara lainnya Holy War 1988, biografinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1991. Beliau juga menulis buku tentang Buddha 2001, Sejarah Tuhan yang sudah diterjemahkan ya, dan penerbitnya Mizan tahun 2001, The Great Transformation, Mizan juga pada tahun 2007, dua memoir, dan The Bible, biografi Mizan juga tahun 2011. Sebagai seorang penulis yang sukses dan menyebar semangat keberagaman yang penuh cinta kasih, Armstrong pernah berceramah di hadapan Kongres dan Senat Amerika Serikat. Dia juga telah ikut serta dalam World Economic Forums pada tahun 2005, ditunjuk oleh Kofi Annan untuk ambil bagian dalam The Alliance of Civilization yang diselenggarakan oleh PBB. Pada tahun 2008 juga dia dianugerahi For Freedom Medal oleh Franklin D. Roosevelt.
untuk karyanya tentang kebebasan beragama. Jadi ini ada beberapa karya bukunya yang dalam bahasa Inggris dan ada juga yang sudah ada di edisi bahasa Indonesia. Salah satunya yang pertama, Talk the Narrow Gate, A Memoir Spiritual Discovery, dan sudah ada bahasa Indonesianya. Judulnya Menerobos Kegelapan, sebuah autobiografi spiritual, penerbitnya Mizan di Bandung pada tahun 2013. Ada juga bukunya The Visit Christian, Saint Paul, Impact of Christianity. Ada juga Beginning the World, Talks of Fire, an anthology of religious portraits, events, the Gospel according to woman, the question of the sad war in the West, Holy War, Muhammad, a biography of the Prophet, the enlistment, the 14th century. Yang tentang Holy War dan Muhammad ini sudah ada edisi bahasa Indonesianya ya, Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang Teluk. Ada Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis, penerbitnya Risalah Gusti. Dan masih banyak, ada sekitar 29 ya, 29 karya dalam bahasa Inggris dan 10 karya beliau dalam edisi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas karya beliau yang berjudul The Quest for Good, terbitan New York dalam edisi bahasa Inggrisnya. Namun kita akan membahas dalam edisi bahasa Indonesia saja ya, yang berjudul Masa Depan Tuhan, Sanggahan Terhadap Fundamentalis dan Ateis, terbitan Mizan 2011. Ya, ini bentuk cover bukunya ya, dan foto profil beliau dengan di latar belakangnya ada sebuah buku yang banyak. Dan emang beliau juga selain penulis yang banyak menulis buku, mungkin beliau juga pasti pembaca yang butuh buku juga. Ini bentuk bukunya. Ian Armstrong, penulis bestseller Sejarah Tuhan. Jadi beliau juga sebelum menulis Masa Depan Tuhan, Sanggahan Terhadap Fundamentalis dan Ateis, beliau juga sudah menulis sebuah buku yang sudah bestseller. Itu Sejarah Tuhan. Sama penerbitnya Mizan juga ya. Ya, identitas bukunya saya jelas ya, buku ini memang terjemahan ya. Terjemahannya adalah Masa Depan Tuhan, Sanggahan Terhadap Fundamentalis dan Ateisme. Penerjemahnya Yulianto Liputo. Judul aslinya The Quest for Good, terbitan New York, di kota New York, Vintage 2009. Pengarangnya beliau sendiri, Karen Armstrong, dan di edisi Indonesia ini penerbitnya Mizan tahun 2011 di Bandung ya. Isi bukunya sebenarnya dari buku ini ada dua bagian, ada dua bagian pembahasan ya. Pembahasan yang pertama itu tentang Tuhan tidak diketahui dari 300 30.000 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. Dan bagian keduanya itu tentang Tuhan modern dari 1500 Masehi hingga sampai sekarang. Dan bagian-bagian itu, bagian pertama itu ada 6 pokok bagian, dan bagian kedua juga ada 6 pokok bagian juga. Bagian pertama itu
ada Homo religiosus, Tuhan, nalar, iman, hening, dan iman dan nalar. Bagian keduanya ada 6 pokok bahasan juga, sains dan agama, agama ilmiah, dan pencerahan, ateisme, ketidaktahuan, dan kematian Tuhan. Nyata ya, ini salah satu daftar isi dari buku itu yang dibahas secara lengkap, dan buku ini tebal sekali ya, tebal sekitar 500-an halaman. Mungkin buku ini juga lanjutan dari karya-karya beliau sebelumnya, kayak Sejarah Tuhan, dan memang di bab terakhir juga ada tentang judul yang ini, masa depan Tuhan itu sendiri. Mungkin ini adalah lanjutan dari pemikiran beliau, tapi saya tidak akan membahas secara satu persatu per bab, Homo itu apa, Tuhan itu apa, nalar itu apa, iman itu apa, hening itu apa, iman dan nalar itu apa, dan bab selanjutnya sains agama itu apa, agama ilmiah itu apa, pencerahan itu apa, dan ateisme itu apa, dan kita tahu itu apa yang dimaksud oleh Karen Armstrong ini. Dan bab yang terakhir adalah kematian Tuhan itu seperti apa. Mungkin teman-teman akan lebih memahami lagi ketika teman-teman membaca buku secara lengkap. Saya akan memaparkan intisari dari buku ini saja, bagaimana pemikiran Karen yang tertuang dalam 500 halaman itu. Jadi intisari dari buku ini mengajukan sanggahan terhadap fundamentalisme dan ateisme. Karen Armstrong melacak perkembangan konsepsi manusia tentang Sang Pencipta dalam sejarah Tuhan, lalu menampilkan kajian-kajiannya tentang masa depannya. Armstrong memperlihatkan pembelaan terhadap Tuhan dan agama, sambil menentang serangan fundamentalisme dan pemikiran ateisme seperti Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan Sam Harris. Dalam suasana kebangkitan agama di berbagai penjuru dunia, buku ini memberikan gambaran menggambarkan tentang masa depan agama-agama. Menurut Karen Armstrong, sebagian besar fundamentalisme adalah radikal dan ekstrem. Sikap awal dari modernisme dalam Islam tampak moderat dan tidak menggebu-gebu, namun ternyata tidak memuaskan bagi Islam itu sendiri. Fundamentalisme adalah gerakan yang mencita-citakan kondisi Islam masa lalu dengan benar-benar kembali pada Islam secara murni. Armstrong juga melacak akar fundamentalisme dalam 3 agama monoteis, itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam buku yang berjudul The Battle for Good, ia menelaah fenomena dan fundamentalisme dalam agama tersebut. Meskipun fundamentalisme Islam berjalan dengan semangat konservatif, karakter ideologisnya adalah modern. Setidaknya mereka telah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Para fundamentalis Islam telah merumuskan ideologi yang terkenal dalam melakukan perubahan. Jadi, jika Anda tertarik untuk memahami lebih di dalam tentang konsep Tuhan dan agama, masa depan Tuhan bisa menjadi bacaan yang menarik bukunya Karen Armstrong. Jika video ini banyak yang suka dan banyak komen yang positif, mungkin saya akan menjelaskan bagian-bagian pada buku Karen Armstrong ini, bagaimana Homo religius, Tuhan, iman dan hening, iman dan hak, dan mungkin bagian ini akan dibahas satu-satu. Ketika teman-teman tertarik tentang buku ini, komen di bawah ya. Insya Allah untuk waktu yang lebih singkat ini semoga bisa bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.